Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Cara Gue. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai lagi bersama Mr. Jaya. Selamat sore Mr. Selamat sore teman-teman semua. Baik Mr, terima kasih banyak Mr. Untuk bincang santai soal hukum kali ini Mr. Mr. Jaya ini merupakan seorang pakar hukum, seorang praktisi hukum yang sudah malang melintang dalam dunia hukum Indonesia, dan pendapat-pendapat beliau juga sering bermunculan di media massa maupun media cetak, dan juga pendapat beliau ini sering sekali digunakan dan menjadi rujukan bagi praktisi hukum ataupun akademisi hukum. Selain daripada itu juga banyak sekali yang meminta pendapat dari beliau ini. Kalau teman-teman mengikuti siapa itu Mr. Jaya, saya sedikit kasih ulasan salah satu track record beliau ini ketika itu kasus racun cyanida Mr. ya. Mister pada saat itu juga dimintain pendapat kan di media-media kan, di TV juga begitu. Mister, kita bincang santai soal kasus yang lagi heboh sekarang ini Mister, soal pembunuhan berencana dugaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo Mister. Nah, kemarin YouTube kita kemarin itu, konten Mister kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang langsung ditujukan ke saya, baik itu dari teman-teman praktisi hukum maupun dari masyarakat, yang pada intinya mereka bertanya dan menyatakan bagaimana sebenarnya terkait dengan proses persidangan, terus poin-poin apa saja yang bisa diambil bagi masyarakat pada umumnya, dan pelajaran apa saja yang bisa diambil Mister dalam kasus pembunuhan berencana ini, dugaan ini Mister. Ada beberapa hal penting yang perlu kita bicarakan secara bersama-sama kali ini, sebagaimana kelanjutan dari apa yang saya sampaikan pada YouTube sebelumnya, yang antara lain misalnya menyangkut apa makna dari alibi serta bagaimana cara kerja alibi ini. Kemudian apakah dengan menjadi seorang justice collaborator Baradae itu bisa bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum dan yang lain-lain sebagaimananya. Pertama, saya sampaikan bahwa banyak pemahaman yang keliru baik dari masyarakat maupun kalangan praktisi hukum sebelumnya tentang apa yang menjadi makna dari alibi. Ada faham yang menyamakan alibi itu dengan hanya sebagai alasan atau dalil. Padahal tapi memang apakah memang alasan arti alibi itu? Karena saya sendiri pun Mister, sorry sebelum saya potong, karena ketika berbicara dengan praktisi hukum juga, saya tidak bisa mengungkiri bahwa mereka juga mengatakan alasan begitu. Konteksnya lebih dari itu. Konteksnya adalah kalau yang dinamakan alibi, lazimnya seseorang yang disangka maupun kalau sudah masuk ke meja persidangan didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, mereka itu selalu menyampaikan bantahan bahwa saya tidak terlibat dalam perkara pidana ini. Ya, salah satu metode yang paling banyak disampaikan itulah yang kita sebut alibi, yaitu metode dia untuk membantah atau menyangkal dengan cara bahwa pada saat suatu peristiwa pidana terjadi, itu mereka tidak ada di
tempat kejadian atau di TKP maupun pada saat suatu tindak pidana sedang dilakukan, itu mereka tidak ada di TKP. Nah, misalkan kita dari ambil contoh perkara Sambo CS. Nah, pada saat terjadinya versi Sambo tembak menembak, yang selanjutnya disebut pembunuhan terhadap almarhum Brigadir Joshua 8 Juli, dia menyatakan bahwa pada saat itu dia sedang melakukan PCR. Ya. Keterangan Sambo ini di muka persidangan dibantah oleh dua tenaga nakes, Aprilia dan Isbat, ya, yang menyatakan bahwa pada saat PCR tanggal 8 Juli Pak Ferdi Sambo tidak melakukan PCR pada saat itu. Satu. Dengan demikian alibi dari Sambo tersebut sudah terbantahkan. Dan juga ada hal lain lagi, statement keterangan Sambo yang menyatakan bahwa pertama, perintah dia itu untuk hajar, bukan untuk menembak, ya. Kalau kita lihat hasil pemeriksaan silang atau cross examination, baik itu terhadap tenaga nakes maupun ajudan dia yang lain, Ajen Romen dan Baradae, dalam keterangan Baradae pernah menyatakan bahwa sebelum Sambo masuk ke dalam rumah, almarhum Brigadir Joshua masih dalam keadaan hidup. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Ajen Romen melihat senjata HS terjatuh. Begitu dia mau mengambil di depan rumah tersebut, didahului oleh Ferdi Sambo, dan Ferdi Sambo memakai sarung tangan hitam, dikaitkan juga dengan pengakuan dari Romen yang menyatakan bahwa dia mendengar 5 kali tembakan, dan ini sinkron dengan keterangan dari Baradae yang menyatakan dia menembak 3 kali, dan si penembak selanjutnya adalah Ferdi Sambo. Jadi dari penjelasan saya tadi, selain saya sampaikan tentang alibi Sambo bahwa dia ada di lokasi PCR, itu menyangkut alibi. Yang kedua, keterangan Romen, ya, Ajen Romen, serta Baradae, kita juga sekaligus membahas apa yang kita sebut sebagai saksi berantai atau Catting Boys. Oke, saksi berantai ini kalau tidak salah dalam kasus racun cyanida, Mister sempat Jessica. Pendapat Iya. Nah, berarti saya masih belum mengetahui dan menemukan, Mister, apakah dalam kasus Ferdi Sambo ini ada saksi berantai atau seperti apa, Mister? Ya, sebenarnya namanya saksi berantai atau kesaksian berantai, Catting Boys tersebut itu ada diatur di pasal 185 ayat 4 KUHP. Yang intinya menyatakan bahwa keterangan beberapa orang saksi tentang suatu kejadian atau keadaan yang berdiri sendiri, ya, saksi ABCD,
dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ya sedemikian rupa mempunyai kesesuaian sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tersebut, termasuk dalam hal perkara Jessica. Untuk perkara ini kalau kami lihat bahwa dari penjelasan Agen Roman yang tadi kami sebutkan, dia melihat Joshua dalam keadaan hidup sebelum Ferdy Sambo masuk ke dalam rumah. Kemudian Ferdy Sambo menjatuhkan atau terjatuh pistol HS. Dikaitkan dengan setelah Ferdy Sambo masuk, dia mendengar ada 5 kali tembakan, dan juga berdasarkan keterangan saksi yang menjadi saksi mahkota karena dia juga pelaku dalam hal ini, Baradae yang menyatakan dia menembak 3 kali. Ini ada persesuaian antara keterangan dari Agen Roman dengan keterangan dari Baradae, sehingga kami meyakini dalam kaitan dengan keterangan ini terjadi yang kita sebut saksi berantai atau vetting Louis. Kami yakin itu ada di situ. Ada lagi? Iya, berarti menurut Mister dalam kasus FS ini ada saksi berantai itu. Ada Keting Louis. Oke. Nah, terus selain itu Mister, ini kan Baradae ini kan selain sebagai terdakwa yang telah melalui proses persidangan segala macam, dia kan juga bertindak sebagai GC, ya kan, Justice Collaborator kan. Nah, banyak pihak yang berpendapat ataupun bahkan menilai dengan Baradae jadi GC, apakah dimungkinkan Baradae ini bebas, Mister, dari jerat hukuman. Nah, itu bagaimana, Mister, pendapatnya? Justice Collaborator itu adalah seorang saksi yang sebenarnya juga merupakan pelaku, tapi dia bukan menjadi pelaku utama maupun kita sebut aktor intelektual dalam hal ini. Dan sebagai GC dia dapat kemudahan-kemudahan berkaitan dengan keleluasan dia untuk memberikan keterangan, adanya pelindungan terhadap keamanan dirinya, ada untuk dalam rangka pemeriksaan yang sifatnya terpisah. Walaupun baru-baru ini majelis hakim menginginkan supaya dia diperiksa bersama-sama terdakwa lain ya. Ya, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal kalau tidak salah ya. Dimaksudkan sebagai GC adalah bahwa dia itu akan mendapatkan keringanan hukuman, tetapi dalam arti itu baru akan terjadi apabila ada hal-hal atau kesaksian yang signifikan bisa menunjukkan, membuktikan secara jelas siapa pelaku utama atau aktor intelektual dalam kasus ini, kemudian siapa yang berbuat apa. Nah, itu akan berdasarkan apa yang bisa dia ungkapkan di pengadilan dan dapat meyakinkan majelis hakim untuk menentukan kesalahan para terdakwa dan memberikan pidana kepada para terdakwa tersebut. Jadi tidak semata seperti itu. Untuk Baradae ini kan termasuk juga orang ikut melakukan atau melakukan pelaku di dalam hal ini. Pelaku yang mendapatkan perintah dari Ferdy Sambo sesuai dakwaan jaksa pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ya, dan 56 tentang deal naming ya. Deal naming. Dia juga eksekutor. Nah, ini. Dan kami melihat dari berbagai keterangan saksi, barang bukti dan lain sebagainya, tidak terdapat baik itu alasan pembenar
mohon pemaaf sebagai alasan untuk meniadakan pidana dalam hal ini. Dan demikian kami berpendapat bahwa sangat sulit untuk dia bebas daripada paling tidak itu dia mendapatkan keringanan pemidanaan. Hanya seperti itu kami yakin. Oke, begitupun dengan FS, Mister. Kalau Ferdi Sambo tidak ada satupun alasan pemaaf maupun pidana. Jelas di sini dari konstruksi pidana berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan petunjuk ada. Dan dari bahwa menurut kami sangat gampang membuktikan bahwa dia adalah aktor intelektual maupun aid locker, orang yang menganjurkan seseorang melakukan tindak pidana. Apalagi dalam hal kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini kan, kalau kita tinjau dari aspek teori bukti segitiga, itu gampang sekali. Teori pembuktian segitiga itu kan di dalam satu peristiwa pidana adanya jasad atau korban, ya, adanya pelaku, serta juga adanya alat untuk melakukan satu tindak pidana. Di situ kan kelihatan jasad Joshua ada di TKP. TKP itu merupakan milik dari Ferdi Sambo. Nah, kedua itu pihak-pihak yang didakwa itu Ferdi Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer, Ricky Rizal, itu semua ada di lingkungan TKP tersebut. Ditambah lagi alat atau instrumen untuk melakukan pembunuhan tersebut masih ada di tempat. Sehebat apapun rekayasa maupun kebohongan yang disampaikan, sangat gampang sekali untuk membuktikan peristiwa pidana, kemudian siapa pelaku dan dia melakukan perbuatan apa dari masing-masing terdakwa ini. Itu karena pembuktiannya sangat sederhana. Seorang hakim dalam membuat satu putusan tidak hanya semata-mata berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHP, tapi juga dia melihat perbuatan apa, peristiwa apa, siapa yang berbuat apa, ya, dan apa kejadiannya. Dalam hal ini gampang sekali pembuktian perkara ini. Tinggal masalahnya apakah JPU maupun penasihat hukum mau perkara ini bisa diselesaikan secara singkat, secara lebih cepat atau tidak, sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Siap, Mister. Pertanyaan terakhir, Mister. Sebelum ke pertanyaan, berarti tidak memungkinkan Baradae bebas walaupun dia sebagai GC dan eksekutor juga dan sebagai orang yang disuruh, begitupun dengan FS maupun terdakwa lainnya, tidak memungkinkan. Nah, selain daripada itu, Mister, ini kan kasus ini kan sebenarnya banyak sekali pihak yang terlibat kan. Sebut saja misalnya pihak yang terlibat banyak itu saya katakan anak buahnya, ya kan, anak buah dari FS itu sendiri, mungkin dapat dikatakan demikian. Apakah setiap perintah atasan apa hubungan anak buah sama atasan ini, apakah setiap perintah atasan itu harus ditaati sama bawahan dalam konteks ini, Mister? Nah, itu bagaimana pandangannya? Kasus Ferdi Sambo CS ini kan menjadi suatu tragedi yang sangat merusak marwah pihak kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan penegak hukum.
selain daripada perbuatannya sangat biadab, tragis, juga melibatkan demikian banyak aparat kepolisian, hampir 100 orang, yang sebagiannya sudah mendapatkan hukuman berdasarkan kode etik, ya di pemberian tidak dengan hormat, dan juga disidangkan di pengadilan, maupun mendapatkan hukuman pemberian tidak hormat saja. Ini sesuatu yang wajib dijadikan suatu tindakan korektif, tindakan untuk kepolisian, menjadi pembelajaran yang luar biasa dari setiap ada kepolisian. Apabila menerima perintah dari atasan, harus jelas. Karena perintah dari atasan tersebut, sebagaimana kita ketahui, harus berdasarkan surat perintah tertulis. Harus tertulis itu. Tertulis. Nah, dan harus sesuai dengan tugas dan kewenangan dari atasannya. Misalnya gini, perintah untuk memanggil seorang telapor, menangkap maupun menahan, itu kan biasanya dari atasan yang berwenang. Misalnya direktur serse maupun kasat serse, dengan menyebutkan landasan hukumnya apa. Landasan hukumnya kan ada berdasarkan misalkan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian, serta peraturan perundang-undangan lain. Dia disanggah melanggar undang-undang apa, pasal berapa, maupun peraturan perundang-undangan yang berada di luar kodifikasi, yaitu berada di luar KUHP. Itu harus dicanggung seperti ini. Nah, tetapi apabila perintahnya bertentangan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari atasannya, misalkan aja kita katakan ini perintah untuk menganiaya tahanan, itu kan bukan sesuai tugas pokok dan fungsi. Perintah untuk dalam kasus Sambo membunuh anak buahnya, menembak anak buahnya, maupun perintah untuk menjual barang bukti, ini merupakan suatu perintah yang tidak sah, sehingga sebagai bawahan itu kan sudah diajarkan untuk menolak secara tegas perintah yang tidak sah, walaupun dari atasan yang sah, maupun perintah dari atasan yang tidak sah. Misalkan aja yang memberikan perintah pada petugas serse itu adalah petugas intelijen, atau kan dari lalu lintas, atau dari pensiun dan perwira tinggi polisi. Dia wajib menolak karena dia bukan atasan yang sah dalam hal ini. Nah, karena kalau kita melaksanakan perintah walaupun atasannya berwenang, tapi perintahnya yang ilegal, nah, baik yang memberi perintah maupun yang diperintah bisa kena pidana. Ya, tidak ada alasan untuk pemaaf maupun pembenar. Skirt fathering Kroon maupun Rex fathering Kroon dalam hal ini. Berarti sama-sama kena. Sama-sama kena. Kalau soal hukumannya lebih berat mana? Yang memerintah atau yang memberi perintah seharusnya? Karena dia yang menganjurkan. Dia ada outlawker dalam hal ini. Tapi kan kadang Oke, walaupun perintahnya ilegal, biasanya bawahan itu kan melihat dari sisi lain, wah atasan saya ini begitu. Itu tetap tidak dibenarkan, Mister. Ya, otomatis tidak dibenarkan. Nanti misalnya jabatan saya nggak naik atau apa misalnya, tetap nggak dibenarkan itu. Mereka harus membiasakan diri. Oke, Bapak perintah saya, tolong bikin perintah tertulis. Untuk kepentingan apa ini? Kalau perintah tersebut menurut mereka tidak sesuai tugas pokok
dan kewenangan atasannya, perintah yang saya sebutkan tadi tersebut, kalaupun atasan tetap memaksakan, mereka bisa melapor kepada atasan dari atasannya atau kepada pimpinan Polri itu sendiri. Berarti walaupun Dan kasus ini wajib jadi pembelajaran. Kasihan kan dengan melibatkan begitu banyak anak buah Pak Sambo pada waktu itu, yang karena ada psiko hierarkis, rasa takut dengan Ferdi Sambo yang disebut anak buahnya punya sifat temperamental, punya jabatan yang sangat kuat strategis di kepolisian sebagai polisinya polisi, Kadipropam dan sebagai ketua Satgas, Satuan Tugas Khusus. Nah, jadi pembelajaran yang luar biasa. Harus berani katakan tidak pada perintah yang tidak sesuai dengan tupoksi, perintah yang tidak sah, harus berani. Oke, begitu Mister ya, teman-teman semuanya, bincang santai kita kali ini. Terima kasih banyak Mister Jaya atas ilmu dan pencerahannya. Dan ini daging semua Mister, dan saya rasa begitu banyak ilmu dan pelajaran yang didapat dari apa yang Mister telah sampaikan. Terima kasih juga sudah berbagi dalam kesempatan kali ini. Selamat berjumpa Mister di video-video selanjutnya Mister. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih.